Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan limit. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita awali dari pemahaman tentang bentuk fungsi terlebih dahulu. Dalam hasil pendekatan nilai fungsi, nanti biasanya kita gunakan metode substitusi ya untuk memperoleh hasil pendekatannya. Ternyata didapat 3 bentuk fungsi. Yang pertama itu adalah bentuk tentu. Bentuk yang bagaimana? Yaitu bentuk dari hasil pendekatan nilai fungsi yang berupa bilangan real tertentu. Bisa 1, 2, bilangan desimal ya. Kemudian 0, negatif, dan lain sebagainya. Intinya diperoleh nilai fungsi yang berupa bilangan real. Bentuk yang kedua adalah bentuk tak tentu. Bentuk dari hasil pendekatan nilai fungsi yang berupa bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, dan lainnya. Nah, untuk bentuk tak tentu ini, penyelesaian limit harus diubah menjadi bentuk tentu. Jadi kita harus melakukan modifikasi fungsi tersebut sehingga tidak lagi diperoleh bentuk tak tentu, tetapi sudah diperoleh bentuk tentu. Bentuk yang ketiga adalah bentuk yang tidak didefinisikan. Oke ya teman-teman, jadi sekarang paham bentuk fungsi ada 3, yaitu bentuk tentu, bentuk tak tentu, dan bentuk yang tidak didefinisikan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikut ini adalah alur dalam menentukan nilai limit. Yang pertama ya kita mulai dulu. Kemudian kita lakukan metode substitusi. Ini fungsinya untuk menentukan bentuk fungsinya. Ya, apakah bentuk tentu atau tak tentu. Ketika termasuk bentuk tak tentu, maka kita lakukan modifikasi. Dapat dilakukan pemfaktoran ataupun rasionalkan bentuk akar. Kemudian kita lakukan substitusi kembali ya, diperoleh hasil. Tetapi kalau diperoleh bentuk tentu ya, maka kita lanjut hitung, kemudian memperoleh hasil, selanjutnya selesai. Oke ya teman-teman, ini adalah alur dalam menentukan nilai limit. Jadi intinya kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk fungsinya. Karena jelas akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Oke, kita langsung ke contoh. Limit 5x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 sama dengan titik-titik. Nah, sesuai dengan alur dalam menentukan nilai limit, kita harus melakukan metode substitusi dulu untuk menentukan bentuk fungsinya. Kita substitusikan ya, x sama dengan 1 ke fungsi ini. Berarti 5 kali 1 dikurangi 3. Sama dengan 5 dikurangi 3, sama dengan 2. 2 ini termasuk bilangan real. Maka dapat kita simpulkan bentuk fungsinya adalah bentuk tentu. Karena bentuk tentu kita lanjut hitung. Ya. Oke. Dengan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan ya, diperoleh nilai limitnya adalah 2. Jadi, limit 5x dikurangi 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan mudah diikuti ya. Dan mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 adalah titik-titik. Sesuai dengan alur dalam menentukan nilai limit, kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk fungsinya
dengan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan ya. Kita ganti X-nya dengan 2. Diperoleh bentuknya adalah 0/0. Jelas 0/0 ini termasuk bentuk tak tentu. Sehingga dapat kita simpulkan bentuk fungsinya adalah bentuk tak tentu. Sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap fungsi tersebut. Sehingga diperoleh apa? Bentuk tentu. Nah, untuk memodifikasinya, kita sesuaikan dengan fungsinya. Ternyata di sini fungsinya adalah fungsi kuadrat. Maka kita dapat menentukan modifikasinya atau melakukan modifikasinya dengan pemfaktoran. Ya. Kita faktorkan ya yang pembilang, karena pembilang ini bentuknya adalah fungsi kuadrat. Ternyata diperoleh 2x plus 1 dikali x dikurangi 2. Dibagi x dikurangi 2. Nah, ini ada faktor yang sama ya, dapat kita bagi ya. Sehingga bentuk sederhana dari fungsi ini adalah 2x plus 1. Nah, sekarang kita akan lakukan substitusi yang kedua kalinya. Apakah masih diperoleh bentuk tak tentu atau sudah menjadi bentuk tentu? Ternyata di sini setelah kita substitusikan diperoleh bilangan real sehingga sudah menjadi bentuk tentu. Kita substitusikan 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Oke, kita simpulkan jadi limit 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yang ketiga. Limit x dikurangi 9 per akar x dikurangi 3 untuk x mendekati 9 sama dengan titik-titik. Sesuai dengan alur dalam menentukan limit, kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk fungsinya dengan metode substitusi. Kita substitusikan, ternyata diperoleh bentuk 0/0. Ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga dapat kita simpulkan bentuk fungsinya adalah bentuk tak tentu. Diperlukan modifikasi sehingga menjadi bentuk tentu. Nah, untuk modifikasinya kita perhatikan fungsinya. Ternyata di sini bukan fungsi kuadrat, melainkan terdapat akar, ya. Nah, kalau terdapat akar, itu dapat kita gunakan modifikasinya dengan perkalian sekawan atau merasionalkan. Ya, berarti kita akan lakukan perkalian sekawan. Oke, dikalikan dengan, ya betul, akar x plus 3 per akar x plus 3. Kita hitung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, untuk penyebut ini, teman-teman ingat, A min B dikali A plus B dapat disederhanakan bentuknya menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, ini yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan uraikan ya. Akar X kuadrat, berarti X ya. Kemudian 3 kuadrat 9. Maka dapat kita tulis, yang atasnya tetap, yang bawahnya X dikurangi 9. Teman-teman perhatikan, ternyata ada faktor yang sama. X dikurangi 9. Dapat kita bagi ya, kita sederhanakan. Maka bentuk sederhananya adalah limit akar X plus 3. Nah, sekarang kita akan substitusikan lagi. Apakah diperoleh bilangan real atau masih bentuk tak tentu. Ternyata sudah diperoleh bilangan real. Maka bentuknya sudah bentuk tentu. Oke, kita substitusikan. Akar 9, ya, X-nya kan 9 ya, teman-teman. Akar 9 ditambah 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita simpulkan jadi limit X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3 untuk X mendekati 9 sama dengan 6. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video kali ini dari awal sampai akhir mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.